nggak pernah nyusahin kita. Anjing bantu kita. Pejabat nyusahin kita apa bantu kita? Pejabat nyusahin kita apa bantu kita? Mulia pejabat apa mulia anjing? Jadi kalau ada yang bilang pejabat itu anjing, nggak boleh, kesian anjingnya. Nah, ini adalah satu kezaliman dan satu kejahatan di mana terjadi hal-hal yang tidak masuk di akal kalau memang sedang krisis, tapi ternyata masih ada saja pembangunan ibu kota baru yang tidak diperlukan itu sebetulnya. Ini maksudnya apa? Ya, oleh karena itu saya menganjurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menolak kenaikan ini dan melawan keputusan ini. Takbir, Ya. Allahu Akbar. Ini adalah kebijakan yang zalim, yang menindas rakyat. Kalau memang tidak mampu ngurusin rakyat, mundur. Itu namanya nggak becus, nggak mampu ngurusin negara. Mas Jokowi ini dong, mawas diri dong. Situ tuh nggak mampu, ya nggak bisa lah. Saya kan kenal deket. Udah, wes. Karena kalau Jokowi turun, kita akan turunkan harga listrik ke posisi 2 tahun yang lalu. Sehingga setiap rakyat Indonesia yang pakai listrik di bawah 1.300 watt bisa ngehemat tagihan listriknya 40%, ada uang di kantongnya. LPG kita akan turunkan, ada caranya, dan sebagainya. Rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik setelah Jokowi. Gelombang aksi tolak kenaikan harga BBM berlanjut. Hari ini, buruh dan mahasiswa gelar demo di DPR. Masa buruh dan mahasiswa bahkan menggelar aksi demonstrasi tolak harga bahan bakar minyak di depan gedung DPR MPR RI. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos mengatakan aksi tersebut rencananya digelar mulai pukul 09.00 WIB. Sementara Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Yuza Augusti mengatakan diperkirakan ada 5.000 massa aksi yang ikut demonstrasi. Yuza mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut mengikuti aksi menolak kenaikan harga BBM tersebut. Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak beberapa hal kepada DPR RI, yakni pertama menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat. Kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan masyarakat, dan aktivis agrarian. Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural. Keempat, menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat. Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pemerintah akan mencatat tuntutan yang disampaikan pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Jumat 23 September 2022. Perwakilan pemerintah akan menemui pengunjuk rasa yang menyampaikan sejumlah aspirasi. Menurut Heru, masyarakat sah-sah saja melakukan aksi unjuk rasa karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Asalkan aksi unjuk rasa dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Heru membantah bahwa kegiatan Presiden Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada hari ini untuk menghindari aksi unjuk rasa. Ia mengatakan bahwa jadwal Presiden di Bogor sudah diatur sejak jauh-jauh hari. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM bersubsidi hingga saat ini masih berlangsung. Meski masih meluas dan membesar, beruntungnya semua aksi demo tersebut masih berjalan aman dan lancar. Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imron mengatakan tidak mempersoalkan unjuk rasa yang masih berlangsung, namun dia mengimbau agar aksi dilanjutkan dengan baik. Fadil menegaskan jika dalam menggelar demonstrasi massa melanggar ketentuan hukum, maka polisi akan mengambil penegakan hukum yang terukur. Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak masih terus berlanjut. Rencananya ribuan mahasiswa buruh hingga petani akan bergabung dan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Selasa 27 September 2022. Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari TNI Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September 2022 lalu. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan pihaknya akan mengerahkan sebanyak 4.400 personil gabungan TNI Polri untuk mengawal jalannya aksi. Ribuan personil tersebut akan disebar untuk mengamankan aksi unjuk rasa di 14 titik. Namun untuk aksi menolak kenaikan BBM hanya digelar di depan gedung DPR. Selain itu, kata Komarudin, rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan di sekitar gedung DPR.
Namun pelaksanaannya bersifat situasional. Pihaknya berharap agar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR berjalan lancar dan tertib, sehingga peserta demonstrasi tersebut tidak sampai menutup jalan raya yang ada di depan gedung DPR tersebut. Komarudin mengatakan pihaknya mempersilahkan masyarakat baik mahasiswa, buruh, dan petani menyampaikan aspirasinya. Namun tetap dengan memperhatikan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku, saling menghormati. Karena aktivitas masyarakat Jakarta sangat padat sehingga masyarakat diharapkan untuk berbagi tempat. Aksi demonstrasi ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Beberapa aliansi yang terlibat diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak. Dalam aksi tersebut mereka akan menyampaikan tuntutan mulai dari isu kesejahteraan petani hingga ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh akan kembali menggelar demo tolak kenaikan BBM di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat pagi ini pukul 10.00 WIB. Selain itu, demonstran juga akan menyuarakan hal lainnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan mereka akan membawa 3 tuntutan dalam demonstrasi hari ini. Pada tuntutan yang pertama, buruh meminta Presiden Jokowi menjalankan reformasi agraria dan kedaulatan pangan. Pada tuntutan terakhir, buruh menolak adanya Omnibus Law. Iqbal mengklaim demo itu akan diikuti sekitar 3.000 orang. Ketua Majelis Nasional Partai Buruh Agus Ruli mengatakan jika tuntutan tersebut tidak direspon, ia mengancam buruh akan kembali terus mengingatkan pemerintah melalui demo susulan. Gelombang demonstrasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM terus terjadi sepanjang bulan ini. Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM baik yang bersubsidi maupun non-subsidi per 3 September lalu. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar naik dari Rp7.600 dan Rp5.000 per liter menjadi Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Kenaikan juga terjadi pada BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp2.500 menjadi Rp14.500 per liter. Mahasiswa buruh hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya terus menyuarakan agar pemerintah Presiden Jokowi kembali menurunkan harga BBM seperti semula. Kenaikan harga BBM disebut telah membuat rakyat semakin menderita. Pasalnya, hal itu memicu kenaikan seluruh harga kebutuhan pokok akibat ongkos transportasi yang membumbung tinggi. Presiden Jokowi sendiri telah mengambil langkah antisipasi dengan mengalihkan subsidi BBM menjadi berbagai skema bantuan sosial, mulai dari bantuan langsung tunai hingga bantuan subsidi upah diluncurkan oleh pemerintah. Akan tetapi, faktanya banyak masyarakat kalangan bawah yang menyatakan tak mendapat bantuan tersebut karena nama mereka tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Proses untuk mendaftarkan nama mereka untuk mendapat bantuan sosial itu pun dinilai cukup berbelit. Selain DKI Jakarta, demo tolak kenaikan BBM juga terjadi di berbagai kota lainnya di Indonesia. Khusus untuk di Jakarta, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Ali Muhtar Ngabalin, menyatakan pihaknya siap menemui demonstran untuk memberikan pemahaman kenapa harga BBM harus dinaikkan. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos mengatakan aksi tersebut rencananya digelar mulai pukul 09.00 WIB. Sementara Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Muhammad Yuza Augusti mengatakan diperkirakan ada 5.000 massa aksi yang ikut demonstrasi. Yuza mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut mengikuti aksi menolak kenaikan harga BBM tersebut. Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak beberapa hal kepada DPR RI, yakni pertama menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat. Kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan masyarakat, dan aktivis agrarian. Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural. Keempat, menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat. Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pemerintah akan mencatat tuntutan yang disampaikan pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Jumat 23 September 2022. Perwakilan pemerintah akan menemui pengunjuk rasa yang menyampaikan sejumlah aspirasi. Menurut Heru, masyarakat sah-sah saja melakukan aksi unjuk rasa karena Indonesia merupakan negara demokrasi, asalkan aksi unjuk rasa dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Heru membantah bahwa kegiatan Presiden Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada hari ini untuk menghindari aksi unjuk rasa.
Ia mengatakan bahwa jadwal Presiden di Bogor sudah diatur sejak jauh-jauh hari. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM